Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tri Franti Putri, NIM 18099 dari kelas B 2018. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini, saya akan memaparkan materi terkait diskusi refleksi kasus beserta roleplay. Jadi, yang pertama yaitu definisi. Diskusi refleksi kasus merupakan metode dalam merefleksikan pengalaman perawat yang terkini dan menarik dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang mengacu kepada pemahaman terhadap standar yang ditetapkan. Untuk yang kedua yaitu tujuan. Untuk tujuannya itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat, menguatkan aktualisasi diri perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, membangkitkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan klinis, belajar menghargai sejawat, belajar berkomunikasi asertif, menjalani kemitraan lebih kuat, memberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya tanpa merasa tertekan. Untuk persyaratan diskusinya, yang pertama terdiri dari 5-8 peserta, yang kedua pembagian tugas sebagai fasilitator, penyaji, dan peserta, yang ketiga posisi fasilitator, penyaji, dan peserta dalam diskusi adalah sama. Untuk yang keempat, topik yang dipresentasikan adalah evidence-based practice dari pembinaan keluarga atau masyarakat. Yang kelima, posisi duduk melingkar tanpa dibatasi oleh meja. Yang keenam, tidak boleh menyela pembicaraan. Yang ketujuh, semua peserta tidak diizinkan menguasai situasi. Yang kedelapan, diperbolehkan menyediakan buku tulis sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sejawat semuanya. Di sini kita akan melakukan diskusi refleksi kasus terkait pasien dengan keluhan nyeri-nyeri akibat adanya sangka, di mana diskusi ini akan disajikan oleh Nurse Putri dengan estimasi waktu 4 menit pemaparan kasus dan 4 menit diskusi. Untuk singkat waktu, saya persilakan kepada Nurse Putri untuk memulai diskusinya. Baik, terima kasih Mas Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil kunjungan pada minggu pertama dan minggu kedua. Jadi pada dilakukannya kunjungan tiap rumah di Dusun Tengah 1, yang salah satunya terdapat anggota keluarga yang mengalami nyeri pada bagian sendi pada bagian kakinya. Untuk itu maka dilakukan tindakan tes darah, di mana Tuan B itu mengidap asam urat dikarenakan kreatinnya itu hingga 10 mg per desiliter. Pada saat itu juga Tuan B mengatakan bahwa 2 hari sebelum dilakukannya tes darah mendadak merasakan nyeri yang sangat parah di bagian sendi kakinya itu. Terus Tuan B itu mengatakan meski sendi dirasa sakit, namun beliau itu masih mengkonsumsi makanan yang memiliki zat purin yang tinggi, misal jeroan dan daging merah. Lalu pada saat kunjungan pada minggu kedua itu terlihat jempol kaki Tuan B itu membengkak serta muncul warna kemerahan. Lalu Tuan B itu mengatakan bingung kenapa tiba-tiba kakinya itu membengkak dan memerah. Dari kondisi ini, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh perawat untuk meringankan gejala dan mencegah serangan kembali terjadi? Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Nurse Putri atas pemaparan kasusnya. Baik, kepada teman-teman perawat yang lainnya sebagai peserta, boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada Nurse Putri. Ya, persilakan. Saya
Baik Mas Nikma, terima kasih. Jadi pada saat kunjungan itu saya bertanya pada Tuan B, penanganan Tuan B saat mengalami pembengkakan itu seperti apa. Jadi Tuan B itu mengatakan pada saat kakinya membengkak itu Tuan B langsung mengompresnya dengan air panas. Namun setelah dikompres dengan air panas itu membengkaknya itu malah tidak hilang, malah semakin membesar. Baik, bagaimana Mas Hikmah? Apakah ada tambahan masukan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih dan Mas Hikmah atas pertanyaannya. Monggo pada teman-teman yang lainnya ingin ditanyakan kepada Mas Putri atau memberi tambahan saran atau masukan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Iya. Apa yang harus dihindari agar mencegah timbul pembengkakan kembali? Baik, terima kasih Mas Asimba atas pertanyaannya. Silakan kepada Mas Putri untuk menjawab pertanyaan dari Mas Asimba. Baik, jadi sebenarnya ya solusinya itu pada saat kakinya mengalami pembengkakan akibat pada saat nyeri sendinya itu dirasakan tapi tidak ditangani, lalu Tuan B itu mengalami pembengkakan, solusinya itu dilakukannya kompres dengan air dingin, bukan dengan air panas. Karena kompres air dingin itu dilakukan untuk meredakan nyeri yang si Tuan B alami. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Asimba dan jawaban dari Mas Putri. Monggo pada teman yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan lagi atau beri saran dan masukan. Saya mau tanya. Ya, silakan Rusmila. Untuk dari Mas Putri sendiri, obat apa yang Mas Putri berikan kepada Tuan B tersebut untuk masalah? Jadi obat-obat apa yang bisa dikonsumsi oleh penderita asam urat itu, misalnya contoh obat anti radang, contohnya itu seperti ibuprofen dan lain-lain. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Rusmila? Apakah ada tambahan atau masukan untuk Mas Putri? Baik, baik. Baik, terima kasih. Saya rasa waktunya sudah cukup untuk diskusi refleksi kasus hari ini. Semoga dengan diskusi kali ini kerjasama tim kita semakin baik dan ilmu kita semakin bertambah. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan Mas Putri terkait diskusi refleksi kasus kali ini? Iya, saya ingin memaparkan sedikit solusi, mengajak teman-teman. Jadi dari hasil diskusi kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar bisa mencegah atau menangani pada saat merasakan nyerinya, agar tidak terjadi pembengkakan atau asam urat tersebut. Apakah teman-teman setuju? Ya, setuju. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nas Asa. Baik, terima kasih Mas Putri atas pemaparan kasus kali ini, untuk diskusi refleksi kasus kali ini. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua juga yang mau berpartisipasi pada diskusi refleksi kasus kali ini. Untuk penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasinya, yang pertama itu ada evaluasi struktural, yaitu peserta hadir di tempat diskusi refleksi kasus sesuai waktu yang telah disepakati. Untuk
Yang kedua, pelaksanaan diskusi refleksi kasus dilaksanakan di rumah masing-masing dikarenakan adanya social distancing. Yang ketiga, pengorganisasian pelaksanaan diskusi refleksi kasus telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu fasilitator, penyaji, dan peserta. Untuk yang kedua, evaluasi proses. Yang pertama, fasilitator memandu kegiatan diskusi dengan sangat baik. Yang kedua, penyaji dapat menyampaikan kasus dengan jelas. Yang ketiga, peserta memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, yaitu evaluasi hasil. Untuk evaluasi hasil itu yang pertama, peserta mampu memahami kasus yang disampaikan oleh penyaji. Yang kedua, peserta mendapatkan poin-poin penting dari diskusi refleksi kasus. Yang ketiga, penyaji mendapatkan masukan yang bermanfaat dari peserta. Terima kasih sudah menonton video.